Puji Tuhan ya, mudah-mudahan semuanya adik-adik yang ada di rumah meskipun online tetap sehat dan salam sehat dari semua guru-guru sekolah minggu untuk adik-adik semua yang ada di rumah dan juga buat mama papa orang tua kami yang menampingi anak-anak kami. Nah, sekarang Miss mau sapa dulu Miss Priska ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Hai Miss Priska. Halo Miss Sophie. Bagaimana kabarmu Miss? Luar biasa. Yes. Wah, teman Miss Priska dalam sehat. Miss juga luar biasa ya, puji Tuhan. Kita semua pada saat ini tetap sukacita. Ada amin? Amin dong Miss. Baiklah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Semuanya Miss undang untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau bersukacita buat Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita, Sekolah Minggu Paling Yahud. Adik-adik, mari kita berdoa. Halo Mister teman-teman. Sebelum kita ibadah, kita harus berdoa dulu. Kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau ibadah, berkati sepanjang ibadah. Tuhan, berikanlah kami kesehatan. Kami akan serahkan hati kami kepadamu. Tuhan, biar kami fokus ke ibadah-Mu. Makasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita masih bersukacita, kita masih berdiri, kita akan mengangkat pujian kita, Tuhan memanggil namamu. Jawab ya.
adik-adik, Miss persilakan untuk duduk kembali. Nah, tibalah saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sambil persembahan kita dijalankan, mari kita angkat lagu pujian kita, Aku Diberkati. Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu, Miss undang untuk boleh bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian kita, Hati-hati gunakan tanganmu. Adik-adik semuanya duduk kembali. Nah adik-adik, kita sedang memuji Tuhan dan sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Semuanya lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus-Mu supaya kami mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apakah PR-nya sudah dikumpulkan semua? Sudah, Bu. Topan, mana PR-mu? Belum saya kerjakan, Bu. Topan, maju sini. Iya, Bu. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Nah, sesuai perjanjian, kamu harus menerima hukuman. Kasihan ya Topan. Iya, kasihan ya. Nyapu nih, ya. Capek ya? Ini, minum dulu. Terima kasih, Bu. Nah, kenapa kamu tidak mengerjakan PR, Topan?
Saya main, Bu. Bermain itu baik. Anak-anak memang harus bermain, tapi harus ingat waktu belajar, ya? Ya, Bu. Kamu sanggup tidak menyelesaikan PR-mu besok? Sanggup, Bu. Bagus. Nah, ayo sekarang masuk ke kelas lagi. Terima kasih, Bu. Nah, adik-adik sekolah minggu sudah lihat kan video tadi? Bagaimana? Kalau kita melakukan kesalahan, kita harus menerima hukumannya. Nah, adik-adik sekolah minggu, sekalipun kita dihukum, bukan berarti itu untuk membuat diri kita menjadi tidak baik. Tapi dengan hukuman itu, kita belajar untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, demikian juga dengan firman Tuhan kita hari ini yang diambil dari 2 Raja-Raja 24 ayat 8 sampai 16, kita mau belajar bagaimana seseorang yang melakukan kesalahan dan dia dihukum Tuhan. Nah, di sekolah minggu nanti Alkitabnya boleh dibaca. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, pada saat itu kerajaan Yahudi dipimpin oleh raja yang bernama Yoyakin. Nah, adik-adik, Raja Yoyakin ini adalah raja yang tidak melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Contohnya, Raja Yoyakin adalah raja yang menyembah berhala. Parahnya lagi adik-adik, Raja Yoyakin membuat penyembahan berhala itu di dalam bait suci atau sekarang yang kita sebut gereja. Nah, adik-adik, bagaimana kalau melihat peristiwa seperti itu? Kalau misi nggak setuju sama apa yang dilakukan Raja Yoyakin, masa dia menyembah berhala di dalam gereja atau di dalam bait suci? Mis percaya kalian juga tidak setuju kan dengan apa yang dilakukan Raja Yoyakin? Apalagi dengan Tuhan kita ya adik-adik, kita aja yang melihatnya nggak suka, apalagi Tuhan. Nah, melihat apa yang dilakukan Raja Yoyakin, Tuhan menghukum bangsa Yahudi melalui Raja Nebukadnezar, Raja orang Babel. Pasukan Nebukadnezar mengepung kota Yerusalem. Raja Yoyakin ditangkap, ibundanya ditangkap, bahkan istri raja juga ditangkap. Semua perkakas emas yang dibuat Raja Salomo di bait Allah diambil semuanya. Bukan hanya itu adik-adik, orang-orang pintar, orang-orang kuat, semua dibawa Raja Babel dan dijadikan orang buangan di Babel. Nah, kesalahan apa yang dilakukan oleh Raja Yoyakin? Dia menyembah berhala. Bahkan dia berani membuat berhala itu di dalam bait suci. Karena itu dia melakukan dosa dan apa yang dilakukan itu membuat Tuhan harus menghukum dia. Tapi adik-adik, ketika kita nanti membaca ayat selanjutnya, Tuhan menghukum Raja Yoyakin bukan karena Tuhan ingin melakukan yang tidak baik sama dia, tapi Tuhan ingin membentuk dia, ingin menjadikan dia lebih baik lagi. Adik-adik sekolah minggu, untuk sekarang ini, kalau bangsa Yahudi dulu menyembah berhala, bagaimana dengan kita sekarang? Adik-adik sekolah minggu, contohnya kita yang hampir menyembah berhala. Yang pertama, handphone. Adik-adik semua punya handphone kan di rumah? Nah, memang kita saat ini belajar menggunakan handphone, ibadah menggunakan handphone. Tapi semua kan ada waktunya, semua ada jamnya. Adik-adik sekolah minggu, kalau orang tua kita bilang, "Nak, selesai belajar, pergunakan handphone pada waktunya." Contohnya, boleh nanti selesai belajar main handphone, tapi 10 menit ya. Tapi adik-adik karena lihat mamanya masih nyuci piring di dapur, mamaku gak lihat kok, aku main handphone lagi, dilanjutkan. Udah lebih dari 10 menit tetap main handphone. Lalu pas makan, sambil main handphone, kita tidak menikmati berkat yang Tuhan kasih melalui makanan kita. Jadi pikiran kita lebih fokus main handphone.
daripada makan, adik-adik sekolah minggu. Lalu yang kedua, ini lebih cenderung sama adik-adik kelas tengah dan kelas besar. Siapa adik-adik semua yang suka K-pop? Contohnya apa? Grup BTS. Ayo adik-adik sekolah minggu kelas besar. Sampai-sampai adik-adik semuanya, kemarin Miss ada nih datang ke rumah anak kelas besar, anak sekolah minggu Miss. Miss lihat di lemarinya ada botol-botol New Green Tea. Yang ada grup, siapa itu ya namanya? NCT. Nah adik-adik sekolah minggu, saking sukanya sama grup itu, dia beli minuman New Green Tea, dia pajanglah di rumahnya. Ada lagi, bahkan untuk membeli album, sampai-sampai dia menabung. Miss, bagus ya untuk menabung, tapi alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau kita menabung, contohnya untuk beli baju. Bentar lagi kan mau Natal, nabung deh untuk beli baju. Terus tabungannya kan bisa kita gunakan untuk membantu orang tua. Tapi yang terjadi, tabungan itu digunakan untuk membeli album Korea yang harganya mahal. Adik-adik, Miss tidak bilang kita nggak boleh suka sama sesuatu. Tapi jangan sampai berlebihan ya adik-adik. Kita boleh suka grup band, kita boleh suka film Power Ranger, kita boleh suka Ultraman, boleh main game. Tapi ingat, semua pakai waktu, main handphone pakai waktu, suka sesuatu juga jangan berlebihan. Jangan kalau ada uang maunya beli ini, nggak dikasih mamanya jadi cemberut. Mau melakukan sesuatu hanya untuk supaya bisa beli apa yang dia suka. Jangan seperti itu ya adik-adik, itu namanya kita memaksakan kehendak kita. Kita jadi mengutamakan kesukaan kita tanpa memperdulikan apa perkataan orang tua kita. Adik-adik, jangan sampai gara-gara kita suka sesuatu, kita jadi tidak ingat apa yang lebih penting di dalam kehidupan kita. Yang lebih penting saat ini yaitu kesehatan kita. Apalagi kita harus pintar, terlebih di rumah kita melakukan apa yang diperintahkan orang tua. Kita melakukan firman Tuhan. Nah, ketika orang tua bilang main handphone ada waktunya, kita harus taat. Walaupun mungkin orang tua kita nggak lihat, kita melakukan itu. Nah adik-adik, kalau kita menyukai sesuatu, tadi seperti yang Miss bilang, menabung itu bagus, tapi jangan sampai salah digunakan. Jangan sampai gara-gara kita mau beli album yang harganya ratusan ribu, ketika kita disuruh orang tua, gara-gara orang tua kita nggak bolehin beli itu, kita jadi cemberut. Jangan sampai seperti itu ya adik-adik. Tetap kita harus lakukan apa yang dikatakan orang tua. Tetap menjadi anak yang taat sama orang tua, anak yang setia kepada Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Tuhan, ajarkan kami untuk boleh kami belajar dari Raja Yoyakin untuk tidak melakukan kesalahan seperti yang Raja Yoyakin lakukan. Tuhan, kami tidak mau terlalu fokus dengan handphone kami. Kami juga tidak mau Tuhan terlalu mengidolakan Korea, terlalu mengidolakan K-pop yang saat ini sedang booming Tuhan. Ajarkan kami Tuhan Yesus untuk boleh lebih mengutamakan kebaikan untuk orang tua kami, untuk boleh mengutamakan ketaatan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan dalam melakukan segala kegiatan kami dalam kami berjalan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.